Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nihana Vida Khairina dari kelas PGMI 3D. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai inovasi pengembangan kurikulum. Tentunya ada 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai inovasi pengembangan kurikulum yang meliputi program belajar jarak jauh, manajemen berbasis sekolah, dan pembelajaran kontekstual. Materi yang kedua mengenai difusi inovasi pengembangan kurikulum yang meliputi esensi inovasi, saluran komunikasi, faktor waktu, dan sistem sosial. Materi yang ketiga yakni inovasi pengembangan kurikulum yang memiliki tujuan yang jelas, relevansi, dan dengan kebutuhan dilakukan secara sistematis. Langsung saja ke materi yang pertama yakni inovasi pengembangan kurikulum. Ada program pendidikan jarak jauh. Pendidikan jarak jauh merupakan program yang menerapkan proses pembelajaran secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai TIK. Kegiatan pendidikan jarak jauh memiliki prinsip utama berupa akses, yakni berhubungan dengan keinginan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan melalui penyelenggaraan pendidikan yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi, bersifat massal, ekonomis, serta meminimalkan kendala jarak dan waktu. Berikutnya ada manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah adalah suatu pengelolaan sekolah yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah dan upaya yang dilakukan sekolah secara mandiri baik berupa perbaikan kurikulum, profesionalitas guru, metode pengajaran, sistem evaluasi untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan. Dalam pelaksanaan manajemen berbasis sekolah, sekolah turut melibatkan unsur-unsur masyarakat, tokoh-tokoh pendidikan, dan orang tua siswa dalam pengembangan sekolah. Mereka terorganisir dalam komite sekolah. Selanjutnya ada pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual merupakan upaya guru untuk membantu siswa memahami relevansi materi pembelajaran yang dipelajarinya, yaitu dengan melakukan suatu pendekatan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengaplikasikan apa yang dipelajarinya di kelas dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Materi yang kedua yakni unsur difusi inovasi. Di dalam difusi inovasi terdapat unsur esensi inovasi. Inovasi ialah suatu ide, gagasan, praktik, barang, kejadian, metode yang diamati atau diteliti sebagai suatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil invensi atau discovery yang diadakan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam kaitannya dengan esensi inovasi ada beberapa yang berkaitan erat, yakni teknologi, informasi, dan pertimbangan ketidakpastian dan reinovasi. Selanjutnya ada saluran komunikasi. Saluran komunikasi merupakan alat menyampaikan informasi atau pesan dari individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain agar memudahkan difusi. Inti dari pengertian difusi ialah terjadinya komunikasi atau pertukaran informasi tentang suatu hal yang baru atau inovasi. Untuk itu diperlukan saluran komunikasi. Dalam hal ini saluran komunikasi dapat berupa media interpersonal, media massa, dan buku. Selanjutnya ada faktor waktu. Faktor waktu sangat penting dalam proses difusi inovasi. Peranan dimensi waktu dalam proses difusi terdapat pada 3 hal, yakni sebagai berikut. Yang pertama, proses keputusan inovasi. Ialah proses sejak seseorang mengetahui inovasi pertama kali sampai ia memutuskan untuk menerima atau menolak inovasi. Yang kedua, kepekaan seseorang terhadap inovasi. Yang ketiga, kecepatan menerima inovasi. Yang terakhir ada sistem sosial. Sistem sosial ialah hubungan atau interaksi antar individu atau unit dengan bekerja sama untuk memecahkan masalah guna mencapai tujuan tertentu. Inovasi terkait dengan sistem sosial berupa adat istiadat, budaya, norma, dan nilai-nilai. Anggota suatu sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi, dan subsistem. Proses difusi dalam kaitannya dengan sistem sosial dipengaruhi oleh struktur sosial, norma sosial, peran pemimpin dan agen perubahan, tipe perubahan inovasi, dan konsekuensi inovasi. Materi yang ketiga yakni mengenai inovasi kurikulum memiliki tujuan yang jelas. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, inovasi pengembangan kurikulum harus memiliki tujuan yang jelas dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengintegrasikan berbagai komponen pembelajaran berupa tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian, serta sumber daya lainnya, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan peserta didik dan menghasilkan lulusan yang berkualitas.
Selanjutnya, yakni relevan dengan kebutuhan. Inovasi dalam pengembangan kurikulum perlu memastikan bahwa kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, dengan menyesuaikan antara program pendidikan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Yang terakhir, yakni dilakukan secara sistematis. Inovasi perkembangan kurikulum dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan melakukan inovasi perkembangan kurikulum secara sistematis, terstruktur, dan terencana, diharapkan dapat terciptanya kurikulum yang relevan dan responsif terhadap perkembangan zaman, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas.